Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu kita berdoa dulu. Siapa yang ketua kelasnya di sini? Sama-sama terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Lihat dan hasil. Kenapa nggak masuk? Kenapa? Sakit. Semuanya sakit. Semuanya izin bukannya belajar keluar. Berarti yang nggak masuk hari ini semua Maria dan hasil. Berarti semua masuk ya? Yes. Pembelajaran kali ini Ibu akan melakukan sebuah diskusi kepada anak-anak semua. Ada yang udah pernah diskusi gak sih? Melakukan diskusi ini sebelumnya? Ya, ada kelompok, rugi, terus apa lagi? Berarti udah pernah ya? Yang namanya diskusi udah pernah? Ya. Nah, jadi tujuan Ibu di sini memberikan sebuah diskusi kepada anak-anak semua, yaitu memberikan sebuah pemahaman kepada anak-anak tentang topik yang akan Ibu sampaikan kali ini, pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu nanti Ibu ingin memisahkan, membagi kalian menjadi 3 sesi dalam kelompok, tapi tidak usah berhitung ya. 1, 2, 3 gitu aja. Dan nanti setiap anggota kelompok itu boleh mengajukan sebuah pertanyaan atau menyanggah ke kelompok yang lainnya. Gitu ya? Iya. Dan nanti juga jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh kelompoknya. Ada yang tahu nggak sih di sini Ibu apa bahas tentang? Depresi. Bunuh diri, oke, itu depresi. Ada lagi? Saling tampar. Depresi juga kamu sendiri. Ada yang udah tahu nggak sih kayak atau ngerti pengertian dari depresi sendiri Pak? Stres terus apa lagi? Mental, pikiran terus penyakit. Ya itu penyakit. Cuma betul ada macam-macam. Nah jadi depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang kita sebut mood ya bahasa kerennya dahulu itu, yang ditandai dengan perasaan yang kayak sedih gitu selama 2 minggu berturut-turut. Cemas, sedih, kayak biasanya 1 bulan. 1 bulan udah coba konsultasi. Nah, depresi. Jadi orang yang mengalami depresi itu apa ya? Menurunkan tingkat produktivitas kerjanya. Ya. Orang yang depresi itu merasa dirinya itu tidak berharga. Ya. Ada yang di sini merasa kayak aku kok gak berharga banget ya. Mbak Lela masih bagus sih Mbak Lela kayak itu depresi kan? Tidak. Kalau depresi dibiarin secara berkelanjutan, maka apa? Kenapa? Bunuh diri terus. Itu paling bahaya banget ya bunuh diri. Karena nggak ada pilihan lain. Makanya kita perlu untuk merangkul seseorang yang depresi. Nah, sebelum Ibu juga lebih lagi, Ibu akan membagikan sebuah apa tadi yang namanya kelompok tadi, disebutkan di awal 1, 2, dan 3. Untuk di kelompok 1, Ibu ingin kalian mencari penyebab depresi itu apa? Penyebab depresi? Ya. Untuk kelompok 2, Ibu ingin kalian mencari gejala depresi. Itu seperti apa? Dan yang kelompok terakhir atau kelompok 3 yaitu cara mengatasi atau mencegah depresi. Cara mengatasi atau mencegah depresi.
Paham semuanya? Bisa didiskusikan dengan kelompoknya ya. Tadi Ibu apa? Kelompok 1 tadi apa? Dari kelompok 1 apa sih itu penyebab depresi? Berteman banyak tugas, patah hati, lingkungan toksik, Ya, keluarga, ekonomi, masalah, jalan tempat kerja, punya uang, kurang perhatian, trauma, ekonomi, banyak konflik yang tidak terselesaikan, trauma. betul, dari kelompok 1 semua yang disampaikan betul. Kelompok 2 coba ada kesimpulan dari kelompok 1? Penyebab depresi, penyebab ada banyak, jadi seperti yang disebutkan tadi. Apa ini? Seperti apa yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi? Salah satunya Penyebabnya lingkungan yang toksik, banyak tugas, ekonomi, ya bisa ada problem-problem yang tidak bisa diselesaikan. selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 tadi apa? Gejala depresi Jadi yang paling utama itu insomnia, misalnya benar-benar tidak bersemangat, ya sulit fokus, merasa bersalah, merasa ya sedih, sering menangis. ada lagi? Oke, gejala udah sekarang. Dari kelompok 3 di mana cara mengatasi atau cara mencegahnya? kalau untuk dari mengatasinya itu dengan pendekatan dengan anak, dan maka anak itu merasa jadi sendirian, memotivasi, terus menerapkan pola hidup yang sehat. Tentang pribadi konsumsi obat terlarang atau obat terus berkonsultasi tidak medis kalau merasa dirinya sudah mulai merasa tidak seperti yang dirinya alami. Misal kayak sekarang gitu misalnya yang negatif adalah betul dari kelompok 1, kelompok 2, 3 semuanya kan ada iya ada lupa ya. Kesehatan, terus anak yang baik, moral waktu, Biasanya sudah federasi penggunaan media sosial, ada depresi itu berkaitan dengan media sosial juga. ya. Terus mengenali tanda-tanda dia depresi itu seperti apa, dan tidak mengisolasi diri, tidak mau Betul dari kelompok 1, 2, 3 semuanya. Tapi di sini gua akan menambahi sedikit ya, dan memberikan penjelasan penyebab depresi itu apa sih? Seseorang mengalami depresi itu disebabkan oleh yang pertama terdapat riwayat keluarga yang mengalami gangguan mental. Kalau ada keluarga yang mengalami PTSD atau gangguan mental itu bisa berdampak ke anaknya. Jadi ayo kita sehat ya, biar nanti kita waras gitu. Yang kedua gangguan penyakitnya pada otak, terlalu banyak pikiran. Yang ketiga ada gangguan keseimbangan hormon. Seperti apa? Dari kelompok 2, dengan keseimbangan hormon seperti apa? Ya, gangguan keseimbangan. Teman Apa ya? kayak udah marah jadi aja. Biasanya menstruasi, ya, menstruasi jelas sekali. ya. Jadi gangguan
Terus ibu hamil. Ibu hamil kan biasanya mengalami apa? Mengalami nifas. Jadi plus. Betul tadi, tapi ibu hamil kan mengalami yang namanya baby blues. Jadi peran keluarga itu penting mendampingi ibu yang baru saja melahirkan. Kenapa tidak ibu hamil itu rata-rata mengalami baby blues? Tapi belum siap. Dari suami apa keluarga? Soalnya semua dari keluarga kurang mendukung, kayak kurang meluk gitu ya. Suaminya dia Itu maka dari itu berusaha ibu hamil itu didampingi agar tidak terjadi baby blues. Kan kalau ibu hamil mengalami baby blues, yang terjadi itu akan ke anaknya. Anak yang akan kena dampaknya. Dan itu juga rawan bagi ibu hamil untuk mengalami gejala depresi. Menyebab ibu hamil mengalami depresi. Itu bahaya banget ya. Yang ketiga ada stres berat. Stres berat itu yang kayak apa? Banyak. Stres berat yang kayak apa contohnya? Stres berat. Ya kalau menyakiti diri sendiri. ya itu betul. Tapi contohnya seperti apa kita mengalami stres berat pas itu kondisi kita kayak apa sih? Oh, kondisi kita kayak apa? Kondisinya waktu kita itu terkucilkan dari dari lingkungan di lingkungan sekolah sudah dikucilkan, di lingkungan masyarakat sudah dikucilkan, bahkan keluarga juga dikucilkan, itu sangat membuat tekanan batin kita itu sangat stres gitu. Merasa sendiri. Kondisi ekonomi itu bisa termasuk dalam stres berat nggak sih? Ya, betul. Kondisi ekonomi itu juga merupakan bagian dari stres berat. Tapi kadang ada kalau orang merasa pasti Ya, boleh. kalau misalkan ada seorang Itu dia itu mengalami kayak temen di terus dia tuh nggak mau apa sama kayak misalnya dia terus kalau di kamar dia nggak mau apa ya soalnya itu gimana kan harus ada dari dorongan dirinya sendiri, tapi dari dirinya sendiri dia nggak mau saya gimana? Oke, sebelum ibu yang menjawab, ada teman-teman yang ingin membantu ibu menjawab. Pertanyaan dari kalian? Mungkin dari Orang tua, orang kalau orang tua sudah tidak peduli, jadi teman dan lingkungan itu bisa apa namanya melakukan dia memberi motivasi. Tapi yang karena dia semua orang tahu itu dia misalnya berarti dia menyalahkan diri sendiri. Bisa Soalnya kan dia menyalahkan diri sendiri. Kalau kita nggak mau berbagi, berarti kita harus melatih diri kita sendiri dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan kayak menguatkan diri sendiri dan dari kata-kata bagus. Jadi kalau kita harus mempunyai pikiran positif, pikiran sendiri. Ya, memeluk diri sendiri. Memeluk diri sendiri. Sadar diri sendiri ya. itu dari teman-teman ya, dari jalan dari ibu. Kalau mau peduli itu dari diri sendiri gimana sih? Kalau kita nggak bisa mengatasi dari orang nggak mengatasi ya kita harus mengatasi kepada pihak yang lebih ahli. Atau kita melakukan yang namanya badan panjat. Ada yang tahu nggak sih badan panjat itu kayak gimana? Badan kupu-kupu. Ya betul. Badan panjat itu gimana? Ya coba dicontohkan Mbak Emma badan panjat itu kayak gimana? Memeluk diri sendiri. Kalau kita merasa lagi rendah diri, kita merasa kayak pesimis, kita merasa kurang percaya diri, kita cemas,
kayak gak ada yang ada di sekitar kita mungkin ada kayak tenangin diri sendiri, kita rambutin sendiri, kita bilang hey diriku, terus jelaslah kenapa kalian begitu, dan sampai benar-benar kalian tenang, kalian tetap tangan kalian. Jadi itu sangat apa ya, mengefek. Bisa. Terus selanjutnya adalah mengidap penyakit serius. Lebih kanker atau apa? Ketika seorang mempunyai atau mengidap penyakit serius, pasti kan punya banyak pikiran sehingga pikirannya tumpul. Dia sakit, dia juga punya pikiran yang full. Ya, itu juga. Jadi dia tuh kayak pikirannya tuh udah mumet, udah bingung. Terus apa? Yang akhirnya dia mengalami depresi. Dan pada akhirnya ternyata mengalami sebuah depresi. Ketika dia sakit, ketika dia banyak pikiran, dia tidak bisa mengendalikan dirinya itu bagaimana. Yang mengalami dia pun mengalami gejala depresi. Selanjutnya adalah ketergantungan nafsu dan kecanduan alkohol. Ada yang pernah minum alkohol? Dari penyebab sudah dijelaskan. Coba ada kelompok dari kelompok 3. Nanti penyebabnya apa saja? Kita merangkai lagi sebelum kita lanjutkan ke Temanjang dari lingkungannya yang toksik, ya. Ya. Tapi dari tekanan keluarga biasanya tuh anak kan suka dibandingkan sama orang lain, atau biasanya anak itu selalu kalau bagi salah itu disalahkan kalau dia mendapatkan satu teman itu dia kasih biasanya itu bisa membuat depresi anak. Terima kasih ya untuk sama belajar. Nah selanjutnya adalah gejala seperti depresi. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 2 ya gejala depresi. Nah di sini gejala depresi itu ada dua kondisi. Yang pertama kondisi psikis dan yang kedua kondisi Mental, fisik dan psikis. Ada yang tahu gejala fisiknya itu kayak apa? Sering lelah, oke terus tidur, adanya kosong, terus ada lagi apa? Nafsu makan naik itu termasuk nggak? Ya. Bebe naik turun? Ya. Ada yang lagi ngalamin bebe naik turun? Saya semua mengalami ya bebe naik turun, nafsu makan naik turun gitu. Ya, terkadang ada orang yang merasa dirinya stres itu dia nggak nafsu makan, kadang juga ada yang orang yang merasa stres itu malah jadi nafsu makan. Jadi dari orang jadi gejala fisik sudah dibahas, selanjutnya ada gejala psikis. Gejala psikis itu seperti apa? yang tekanan juga. Terus ada lagi
cemas, iya nggak? Ya. Takut. Cemas terus. Trauma. Mengambil keputusan. Jadi gejala psikis dari seorang merasa depresi itu adalah yang pertama dia merasa rendah diri. Dia memandang dirinya itu kayak nggak bisa diandalkan. Itu ya, jadi itu. Terus selanjutnya cemas berlebih soal yang dikatakan mengalami kayak gangguan depresi itu di gejala psikisnya adalah mengalami yang namanya cemas tidak apa-apa itu dipikirkan gitu. Bahkan hal yang nggak penting pun itu bisa jadi pikirannya. Sehingga dia tuh mengalami yang namanya cemas berlebih. Dari cara berlebihan memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Seperti Kenapa kayak kita Tidak saya pikir. ya udah berpikiran dulu Kak sama mama supaya ini kalau diri saya nih tulis deh sama saya hal-hal sensitif gitu ya. Dan kita harus mengontrol gitu. Ya, daripada kita mengontrol diri kita untuk mengurangi rasa cemas itu. Yang selanjutnya sulit mengambil keputusan. Soalnya yang paling benar gejala psikis di depresi ini sulit mengatur sebuah keputusan. Karena apa? Karena mungkin di masa lalunya ketika dia diberi sebuah amanat atau apa ketika mengambil keputusan dia tidak diapresiasi. Tidak ada apresiasi yang sehingga ketika dia mengambil sebuah keputusan dia ragu. Apakah yang aku keputusan ini betul, benar, disetujui? Dan yang terakhir adalah tidak ada motivasi. Dia tuh nggak ada motivasi banget dalam hidupnya. Di sini semua punya motivasi kan ya? Ada punya motivasi? Di sini nggak punya motivasi. Ini juga punya siapa? Saya. Laila motivasinya apa? Laila motivasinya apa? Yang penting punya duit. Berarti bahagianya Mbak Lala itu oh iya. Di sini ada yang punya motivasi Mbak Ella deh, apa motivasinya? Ya, motivasi hidupnya Mbak Ella apa sih? Enggak sama dengan ini sama kehidupan orang lain. Oh. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi atau cara mencegah dari depresi. Cara mengatasi atau mencegah dari depresi. Dan disebutkan dari kelompok kita tadi, oke. Istirahat yang cukup cara mencegah depresi. Oke, dengan istirahat yang cukup, maka tubuh kita akan relax, terus tas, dan tenaga, betul. Berapa jam sih waktu normalnya kita istirahat? 7. Berapa baju? 16. Kebanyakan baju di dunia itu 16 jam kayaknya. Kalau weekend kan Berarti kalau weekend itu lebih digunakan tidurnya. tidak bercanda. Berapa jam sehari ya? Seharusnya nggak sampai 8 jam, itu nggak apa-apa, 6 sampai 8 jam asalkan nggak di bawah dari 4 jam. Kalau lebih Tapi kalau lebih itu bisa malam atau kita itu rasanya lemes, kayak tiba-tiba gak ada tenaganya hilang, pusing gitu. Kan enak kalau tidurnya normal, bangun-bangun rasanya fresh, iya kan?
Tapi tidur terus juga enak. Ya, tidur terus sama enak Mbak. Tapi habis itu bangunnya ya gak enak. Pegel-pegel. Terus cara mencegah yang selanjutnya adalah menghindari mengkonsumsi alkohol. Emang enak terus benar Mbak? Gak tahu Mbak. Sudah sih. Oh ya juga gak tahu kan. Manis. Karena Ayo masuk neraka. Terus menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu kayak gimana contohnya? Olahraga, jangan sibuk. Mama sudah sibuk, mama sibuk. Oke, terus tidur teratur. Ya betul, sudah cukup. Mengurangi bermain. Yang tidak sekiranya tidak diberikan sebuah manfaat atau berbayar. Enggak, jangan mengisolasi diri. Di sini suka nggak sih kayak menyendiri gitu? Siapa yang suka menyendiri? Suka. Dan lumayan ya yang suka mengisolasi diri. Kenapa kok suka mengisolasi diri? Nyaman. nggak berisik berarti di sini suka yang namanya ketenangan hati dan tenang mengisolasi diri. tapi jatuhnya lebih ke ansos itu. Sosial. Iya, suka keramaian tapi yang gak ribet sama saya. Iya, betul. Berarti ada yang kitanya suka menyendiri, ada juga yang kitanya suka keramaian tapi tidak ada yang kenal. Di sini ada yang sering merasa stres ya? Sering. Semua Sering. Gimana cara kalian mengelola stresnya? menangis. Tidur, menyendiri, nonton, mantan, terus. Berarti kan kalian mengelola stresnya itu dengan baik ya? Tapi asalkan tidak yang berlebihan seperti menonton. Tadi ada Mbak Intan suka yang menonton. Menonton bagus, tapi kalau berlebihan matanya sakit, gak bagus. Nanti lupa keadaan rumah, lupa tugas-tugasnya. Makan pun juga bagus, tapi jangan yang berlebihan. Yang sampai ke aja. Kalau self-talk itu, apakah itu juga cara mengelola stres? Kan kadang nggak semua orang itu punya talk. Self-talk yang mengelola stres bisa. Self-talk kita berbicara kepada diri sendiri ya. Kita ngobrol kepada diri sendiri kayak kita cerita-cerita tentang hari ini ke diri kita sendiri. Gimana sih kita ngelaluin hari ini? Baik ya sih kita ngelaluin hari ini. Terus kita ucapin terima kasih kepada diri kita. Ada yang sudah pernah mengucapkan terima kasih ke diri sendiri? Jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Karena itu akan memberikan sebuah energi atau sebuah afirmasi positif kepada diri kalian. Jadi self-talk itu juga bisa kita ngobrol kepada diri sendiri dengan lewat cermin gitu. Ada yang tahu namanya apa coba? Cermin satu. Cermin
nggak berat sama diri sendiri ya. Dari apa di kamar mandi? Kenapa? Di kamar mandi. Sambil motoran Bu. Nangis nangis. Apa tante ada? Aku biasa sih Bu. Waktu lampu merah ada orang tanya. Apa kita sukses? Mereka kata hitam. Oh, biasanya nggak ada jalan, tapi itu pakai masker. Bukan tadi ada jalan. Nek sama masker ya. Memang ya enak kalau kita pakai podcast, selesai ada yang hujan kita nangis, kita nyanyi gitu enak ya. Tapi ya bahaya konsentrasi. Ya betul. Jadi Tapi kalau konsentrasi gak bahaya. Jadi jangan sering gavin ya. Dan selanjutnya adalah berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Jadi ketika kita mengalami yang stres atau kita kayak kita kan nggak boleh ya namanya itu apa? Mendiagnosis diri sendiri mengalami gangguan depresi. Kan kita nggak bisa mendiagnosis diri sendiri. Kayak misalnya kita ada stres, nangis, apakah aku ada depresi? Kan enggak pasti. Jadi kalau masalah yang idealnya di psikolog psikiater yang lebih ahlinya yang bisa nanti kalian bisa berkonsultasi, bisa melakukan Bu, apakah psikiater itu harus benar-benar yang udah parah gitu? ke psikiater yang udah parah. Kalau ke psikiater itu iya. Kalau yang kayak stres ringan gitu kita benar-benar kayak tapi pengen gitu soalnya benar-benar mengganggu kayak butuh sesuatu gitu buat penenangnya gitu. Jadi kalau kamu mau curhat atau kayak kamu merasa kayak kamu stres, kamu konsultasi ke psikolog. Kamu psikolog. Habis itu kalau kamu habis di kayak debat-debatan seperti kamu gangguan yang benar-benar kayak insomnia atau gangguan gejala fisikmu itu yang berat banget, kamu nanti akan diarahkan ke psikiater. Kamu akan diberikan obat untuk penenang diri kamu. Makasih Bu. Ya. Ada yang tahu berita ini? Belum tahu. Berarti ini faktanya disebutkan apa? Orang tua. Jadi berpengaruh dari beta kita sebenarnya. Punya peran ya. Nah ini emang nggak banget ya masih remaja tapi dia dalam dirinya besar. Oke, dari pembelajaran hari ini apa sih yang bisa kita ambil? Jangan bunuh diri. Kalau bunuh diri jangan depresi terus. Harus bisa mengatasi diri. Menyayangi diri sendiri. Karena depresi itu bahaya. Bisa menyebabkan bunuh diri. Parah banget ya. Dan juga yang terakhir ibu ingatkan dan perlu diingat kalau seseorang yang mengalami depresi itu bukanlah sebuah aib, ya. Dan yang perlu disembunyikan dan itu perlu bisa ditangani dan disembuhkan. Jadi sebelum terjadi kita banyak pikiran bunuh diri, ayo kita konsultasi kepada yang lebih ahli kata psikologi kesehatan. Ya Bu. Oke, sebelum berakhir ada yang ditanyakan? Ya. Nggak ada? Lapar. Ya di sini makannya. Nggak lapar. Jadi depresi itu kita harus mengenali yang namanya stres kita atau kondisi kita terlebih dahulu. Dan kita cari tahu gejala penyebabnya seperti apa dan kita cegah diri kita.
Dan jadi sehingga kita dapat mempunyai keinginan kehilangan dulu. Karena depresi itu benar-benar hal yang perlu diperhatikan. Dan jika ada teman di sekitar kalian sekiranya yang burung yang tidak seperti tadi seperti biasanya, kalian ajak ngobrol, terus kalian bilang, kamu ada masalah apa? Ditanya. Jadi harus dipentingkan diri kalian harus tinggi gitu ya. Oke? Gitu ya? Dan ya pembelajaran dari hari ini dan sudah kita ambil kesimpulan juga. Ayo kita apresiasi untuk diri kita semua.